Halo semua, bagaimana kabar kalian? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gua mau lanjut membahas alur cerita dari film Yang GTO 2020. Jika kalian belum menonton part yang pertama, kalian bisa klik link di deskripsi. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di part sebelumnya, duo Onibaku berhasil membantai duo anjing gila Kyoken dari Kamakura. Kemudian cerita berlanjut, di mana Eikichi dan Ryuji sedang berada di sebuah kafe bersama Makoto. Sementara itu, di meja lain terlihat seorang wanita yang sedang menangis karena tidak mau diputuskan oleh sang pacar yang bernama Abe. Keesokan harinya, Eikichi dan Ryuji kembali melakukan aktivitas mereka seperti biasa, yaitu menjadi seorang murid di sekolah Sujiko. Hingga suatu ketika datanglah Ayumi yang memperkenalkan seorang murid baru dengan gaya santuy yang bernama Abe Hiroshi, yang tidak lain merupakan orang yang dilihat Eikichi dan Ryuji di kafe kemarin. Abe lalu dengan santuynya meminta untuk duduk di tempat Ryuji. Dan Ryuji pun mau tidak mau harus mengalah karena di sana ada Ayumi. Melihat Abe yang mudah sekali mendapatkan wanita, akhirnya Eikichi pun memutuskan untuk berteman dengan Abe. Dan meminta untuk mengenalkan beberapa teman wanita kenalan Abe kepada dirinya dan juga Ryuji. Bahkan duo Onibaku memohon kepada Abe untuk diajarkan bagaimana cara mendapatkan seorang wanita. Dan pada akhirnya Abe bersedia untuk mengajari duo Onibaku tersebut. Shin berpindah ke sebuah kolam renang. Di sini Abe akan mulai mengajari Eikichi dan Ryuji untuk mendapatkan seorang wanita. Abe mengatakan bahwa ada 3 cara untuk menjadi seorang pria populer. Yang pertama adalah pesona yang membuat para wanita meleleh. Kemudian untuk yang kedua adalah keterampilan dalam membuat rayuan terhadap wanita. Abe juga mempraktekkan keterampilannya dalam menggait wanita dengan cara yang santuy. Dan terbukti, Abe berhasil mendapatkan beberapa wanita hanya dengan satu rayuan mautnya. Dan untuk cara yang ketiga, Abe menyuruh duo Onibaku untuk datang ke jalan pesisir pukul 5 sore nanti. Tak lama setelah itu, secara tidak diduga, Seijima dan Kamata datang untuk menghampiri mereka dengan maksud ingin menjadi teman akrab. Eikichi kemudian dengan kepedeannya mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Abe kepada Seijima dan Kamata dengan menghampiri 2 orang wanita di tempat tersebut. Dan Eikichi pun berhasil berkenalan dengan salah satu wanita di sana yang bernama Kaoru. Lalu scene berlanjut, yang mana Eikichi dan Ryuji sedang menunggu Abe di jalan pesisir tepat jam 5 sore. Tak lama setelah itu muncullah Abe yang sedang berlari mengantarkan koran ke setiap rumah di sana. Yang mana syarat ketiga untuk mendapatkan wanita itu adalah uang. Abe mengatakan bahwa jika ingin mempunyai popularitas, maka harus memiliki banyak uang dan bekerja keras. Kemudian scene berlanjut. Di malam harinya, beberapa orang pemuda yang sedang asik bermain biliar tiba-tiba didatangi oleh sekelompok gangster yang dipimpin oleh seorang bernama Fumiya. Keesokan harinya diperlihatkan Ryuji dan Ayumi sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor. Mereka lalu berhenti di tengah jembatan. Di sini Ayumi bercerita tentang masa lalunya yang pernah mencintai seseorang pengendara motor sama seperti Ryuji. Namun secara tiba-tiba datanglah seorang gangster yang tadi malam bernama Fumiya yang ingin menabrak Ayumi. Di lain tempat, para anggota gangster Fumiya mulai melakukan pergerakannya. Mereka membantai semua teman-teman duo Onibaku, mulai dari Abe, Sukai, hingga Seijima. Seijima yang tidak terima akhirnya memutuskan untuk membalaskan dendamnya dengan menyerang kembali kelompok gangster Fumiya bersama Kamata.
Awalnya Sejima dan Kamata mampu mengalahkan para bawahan gangster tersebut. Namun ketika berhadapan dengan Fumiya, sayangnya Kamata harus menerima tusukan pisau dari Fumiya. Alhasil Kamata pun harus dilarikan ke rumah sakit. Kamata! 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 あいつとあゆみちゃんどういう関係なんだよ。さっぱりわかんねえ。 Kemudian di rumah sakit kita jadi tahu bahwa sebenarnya Kaoru cewek kenalan Eikichi merupakan adik dari Kamata. Tak lama setelah itu, secara tiba-tiba Fumiya datang ke rumah sakit dan mengancam akan membantai para Yankee yang ada di kota Sonan. Keesokan harinya di sebuah kafe, Ayumi menjelaskan tentang siapa sebenarnya Fumiya kepada Duo Onibaku. Ayumi mengatakan bahwa Fumiya merupakan adik dari mantan tunangannya yang telah meninggal saat kecelakaan motor bersama Ayumi dulu. Fumiya sangat kecewa karena sang kakak harus mati dalam kecelakaan tersebut. Sejak saat itulah Fumiya sangat membenci Ayumi dan berencana untuk membunuhnya. Di lain tempat, beberapa anggota gangster Fumiya dengan barbar masuk ke sekolah untuk menculik Kaoru untuk dijadikan sandera. Keesokan harinya, Ayumi mendatangi tempat kecelakaan sang mantan yang sudah meninggal untuk menaruh bunga di sana. Tiba-tiba Fumiya datang dan langsung menculiknya. Eikichi dan Ryuji yang mengetahui kabar bahwa Kaoru dan Ayumi diculik pun langsung bergerak untuk menyelamatkannya. Di tengah jalan, Duo Onibaku ternyata sudah ditunggu oleh sekelompok gangster Fumiya. Ikuzo. Dengan kekuatan yang sangat besar, Duo Onibaku menahan dan menghentikan mobil milik kelompok gangster itu hanya dengan tangan kosong. Lalu, karena melihat kekuatan Duo Onibaku yang overpower, Fumiya pun jiper dan kabur menggunakan sepeda motor. Ryuji yang melihat Fumiya kabur jelas saja langsung bergegas mengejarnya. Sementara Eikichi memutuskan untuk melawan semua anggota gangster tersebut yang ada di sana. Di sisi lain, Ryuji sedang memacu motornya dengan kecepatan tinggi untuk bisa menangkap Fumiya. Namun dengan liciknya, Fumiya menghentikan cakram rem motor Ryuji, yang mana itu membuat Ryuji terpental jauh ke sungai. Fumiya yang melihat hal itu pun berpikir bahwa dia telah membunuh Ryuji. Akan tetapi ternyata Ryuji masih bisa menyelamatkan diri dan langsung membantai Fumiya hingga babak belur. Fumiya yang merasa frustasi pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan loncat dari atas jembatan tersebut. Akan tetapi dengan cepat Ryuji berhasil menyelamatkannya. Ryuji kemudian berusaha untuk menyadarkan Fumiya. Ryuji mengatakan bahwa semua yang Fumiya lakukan adalah hal yang sia-sia. Ryuji menambahkan bahwa orang yang hidup itu jauh lebih berani daripada orang yang sudah mati. Sementara di lain tempat, Eikichi dan polisi berhasil menyelamatkan Kaoru dan Ayumi yang sebelumnya disekap. Di sini Ryuji mengajak Ayumi untuk pergi dari kota tersebut, karena Ryuji menganggap jika Ayumi masih berada di kota tersebut, Ayumi akan selalu teringat akan kenangan pahit masa lalunya. Keesokan harinya terlihat Ryuji yang sedang menunggu kedatangan Ayumi di stasiun kereta. Di sini Ryuji teringat kembali kenangan dirinya saat bersama Ayumi. Akan tetapi hingga larut malam Ayumi tidak kunjung datang, dan pada akhirnya Ryuji memutuskan untuk kembali pulang. Esok harinya terlihat Duo Onibaku dan teman-teman yang lainnya sedang nongkrong di atas sekolah. Tak lama kemudian datanglah Mariko, yakni teman dari Ayumi yang memberikan sebuah surat kepada Ryuji, yang mana surat tersebut merupakan surat dari Ayumi. Di surat tersebut berisi bahwa Ayumi memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah dan akan pergi meninggalkan kota tersebut dan akan pindah ke kota lain. Ayumi juga menjelaskan bahwa ia sangat mencintai Ryuji. Di lain sisi, Eikichi juga mendapatkan informasi dari Kamata bahwa adiknya yang bernama Kaoru juga sangat mencintai Eikichi. Akan tetapi Kaoru memiliki masalah pribadinya sendiri, yaitu tentang identitas aslinya, yang mana ternyata Kaoru bukanlah seorang wanita. Kaoru juga mengatakan bahwa pertemuannya dengan Eikichi tidak akan bisa dilupakan, dan Kaoru berharap suatu saat Eikichi bisa menjadi seorang guru.
Setahun pun berlalu. Terlihat dua Onibaku sangat senang karena mereka berdua akan menjadi kakak kelas. Namun semua tidak sesuai ekspektasi. Karena ternyata Eikichi, Ryuji, Seijima, dan Kamata harus tinggal kelas dan tetap menjadi siswa kelas 1 di sekolah tersebut. Eikichi yang merasa malu akhirnya memutuskan untuk berhenti dari sekolah. Akan tetapi Makoto mengatakan kepada Eikichi bahwa tidak naik kelas bukanlah hal yang buruk. Makoto menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan besar agar mereka bisa mendapatkan banyak kenalan dedek gemes di kelas 1. Setelah mendengar hal itu, sontak Eikichi terlihat sangat senang dan memutuskan untuk memperbaiki penampilannya agar terlihat menarik dan mendapatkan kenalan wanita baru. Akan tetapi, itu semua tidak sesuai yang dibayangkan oleh mereka, yang mana ternyata Eikichi, Ryuji, Seijima, dan Kamata mendapatkan kelas dengan banyaknya bocah tawuran di sana. Di kelas itu, mereka juga sekelas dengan seorang cewek barbar bernama Shinomi. Kemudian Shin berpindah ke seorang siswa baru bernama Katsuyuki. Katsuyuki merupakan siswa yang sangat berambisi untuk menjadi yang teratas di SMA Sujiko. Hingga suatu ketika dengan keberaniannya ia mendatangi Abe dan dua anjing gila untuk menantangnya bertarung. Katsuyuki juga mengatakan bahwa ia telah membuat sebuah geng bernama Katie dan berencana untuk menjadi yang nomor 1 di SMA Sujiko. Akan tetapi, ternyata Seijima dan Kamata berhasil mengalahkan Katsuyuki dengan mudah. Tak lama setelah itu, Eikichi dan Ryuji datang, yang mana ternyata Katsuyuki mengidolakan duo Onibaku. Eikichi dan Ryuji lalu memberitahu kepada Katsuyuki bahwa orang yang dilawannya barusan adalah Kyouken atau duo anjing gila. Sontak Katsuyuki pun langsung meminta maaf kepada Seijima dan Kamata. Tak lama setelah itu, secara tiba-tiba teman-teman Katsuyuki yang lain datang dan langsung menyerang duo Onibaku dan duo anjing gila hingga membuat keempat jagoan itu terjatuh. Mereka menyerang tanpa tahu siapa yang mereka serang. Dan pada akhirnya Katsuyuki harus pasrah dipukuli oleh duo Onibaku dan duo anjing gila. Kemudian Shin berlanjut ke Eikichi yang sedang berjalan ke kelasnya. Di depan kelas ia tidak sengaja berpapasan dengan Shinomi, yang mana ternyata Shinomi ini merupakan teman semasa kecil dari duo Onibaku dulu. Sepulang sekolah, terlihat Shinomi sedang mengobrol bersama Ito. Tak lama setelah itu, Shinomi dijemput oleh beberapa wanita Yankee menggunakan sebuah mobil. Shinomi diajak ke sebuah tempat untuk melakukan pertarungan dengan seorang Yankee wanita. Yang menjadi lawan Shinomi merupakan pemimpin dari geng wanita Shonan Princess yang bernama Miki. Eikichi dan Ryuji yang mengetahui Shinomi dalam bahaya pun akhirnya datang bersama Ito untuk menolong Shinomi. Akan tetapi, sayangnya Eikichi dan Ryuji harus berurusan dengan pacar dari Miki yang merupakan seorang Yakuza. Dua Onibaku yang tidak ingin cari masalah dan sangat menghormati Yakuza ini akhirnya meminta maaf kepada seorang Yakuza tersebut. Namun ketika melihat Yakuza tersebut menampar Shinomi, sontak dua Onibaku berubah pikiran dan langsung membantai Yakuza tersebut tanpa ampun. Keesokan harinya terlihat Eikichi dan Ryuji sedang nongkrong-nongkrong santuy di pinggir pantai. Di sana Ryuji sangat tertarik dengan salah seorang pelayan yang bernama Nagisa dan berusaha merayunya. Tak lama berselang, Nagisa dipanggil oleh pelanggan lain, dan terlihat pelanggan itu mencoba untuk mengganggu Nagisa. Tiba-tiba terdengar keributan di sana, yang mana ternyata Nagisa telah membantai orang yang telah mengganggunya. Terlihat Nagisa pun langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan sebuah lambang geng yang sangat legendaris, yaitu Midnight Angel. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita yang GTO episode 4-6. Untuk part selanjutnya akan segera diupload, jadi ditunggu aja ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.